macam. Ada yang dinas halal oleh Allah, ada yang dinas haram oleh Allah, kemudian ada yang syubhat, ada yang syubhat. Maka yang syubhat ini secara umum kita menahan diri. Yang halal kita ambil, kita nikmati, dan jangan sampai mengatakan yang halal itu haram. Sama terlarangnya mengharamkan yang halal dengan menghalalkan yang haram. Kemudian para jamaah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita juga membahas para ulama ada perselisihan di dalam menyikapi yang syubhat. Bagaimana perselisihannya itu? Ada sebagian yang mengatakan kategorikan haram. Kemarin saya contohkan, kita ambil contoh, ada orang yang makan di restoran, mau makan soto, tapi restorannya jualan babi. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Secara umum famanit tako, jadi menjauhi. Nah, hukumnya soto itu bagaimana? Kemarin sudah kita bahas, segolongan ulama mengatakan haram, ya, dengan dalil wa man lam yastabri li dinihi, seperti yang ada di syarah hadis ini. Siapa orang yang tidak menjaga dirinya, kehormatannya, berarti faqad waqa'a fil haram. Berarti dia sama dengan menjerumuskan dirinya dalam haram. Nah, ini saking ngati-ngatinya ulama. Berarti mangan soto begini restoran sing wonten jualan babi ini dihukumi oleh ulama ini, para ulama ini haram. Wa qala al-akharuna, mana sudah kita bahas, ya dikatakan halal karena dalilnya karra'iyal haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar tanah terlarang yang masih belum masuk ke haram. Mau makan soto kok. Berarti si sotonya itu hukumnya dihukumi halal. Cuma ngati-ngati itu adalah sikap kehati-hatian, menghindarinya adalah sikap kehati-hatian. Terus kelompok yang ketiga mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan halal juga haram. Soto niku tidak bisa dikatakan halal juga tidak bisa dikatakan haram. Jadi apa? Ya syubhat. Atau natawakaf. Saya bagi natawakaf itu berhenti, tidak menghukumi soto itu halal atau haram. Soalnya dijual di restoran yang jualan babi. Nah, para jamaah rahimakumullah, kita kemarin juga membahas hadis yang isinya cerita hadis Uday bin Hatim, yang mana beliau ini menyampaikan kepada Rasulullah punya seekor anjing, yang anjing ini menangkap buruan. Tapi kemudian dia sudah sebutkan bismillah, tapi kemudian ternyata ada anjing yang lain dalam buruan itu. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana buruan ini? Sementara saya nggak tahu ini hasil buruannya anjingku yang sudah dibismillahi tadi atau anjingnya itu. Maka Rasulullah menyampaikan, memfatwakan bisyubhat, mengkategorikan ini hasil buruannya syubhat. Soalnya tidak tahu pasti. Jangan-jangan ini hasil buruannya anjing yang tadi. Ini ceritanya Uday bin Hatim. Sampai di sini para jamaah rahimakumullah yang kita bahas kemarin. Sebelum kita lanjutkan, monggo supaya kita dapat barokahnya membaca hadis Nabi, kita baca bersama, okay? Kita baca matan hadisnya. Saya akan baca, panjenengan tirukan, okay? Insyaallah sebagian pegang kitabnya atau bisa melihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah. An Abi Abdillah. An-Nu'man ibni Bashir. An-Nu'man ibni Bashir. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaqulu innal halala bayyin inna halala bayyin wa innal harama bayyin wa inna harama bayyin wa bainahuma wa bainahuma umurun mushtabihat umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhat faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa qad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat wa man waqa fi syubhat waqa'a fil haram waqa'a fil haram karra'i karra'i yar'a hawla al-hima yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi yushiku an yaqa'a fihi ala ala wa inna likulli malikin wa kulli malikin himan himan ala ala wa inna himallahi wa inna himallahi maharimuhu maharimuhu ala ala wa inna fil jasadi wa inna fil jasadi mudghatan mudghatan idza saluhat idza saluhat saluhal jasadu kulluhu saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu fasadal jasadu kulluhu ala ala wa hiyal qalbu. wa hiya qalb. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah. Kalau kita membaca hadis boten sempurna kalau kita hanya baca terjemahan. Jadi kudu maca syarah hadisnya. Karena seperti tadi ternyata di dalam syarah hadis itu ada banyak pandangan, ada 3 pandangan. Nah, hukumi syubhat itu dikategorikan halal atau haram atau tawakuf itu. Nah, kita sampai ke bahasan ini. Nah, di sini ada apa istilahnya? Cerita yang Uday bin Hatim tadi, jamaah rahimahumullah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq ini kitabnya beliau, bahwa kudu ngati-ngati. Tadi kasus anjing yang dibacakan bismillah untuk mencari buruan, ternyata kok pulangnya itu ditemani sama anjing satu lagi yang tidak dibacakan bismillah. Maka hasil buruannya ini masuk halal atau haram, katanya Rasulullah, syubhat, jangan dimakan. Jadi fatwanya Rasulullah ini menunjukkan alal ihtiyat, menghati-hati di dalam fenomena, di dalam kejadian. Kalau kita makan, misalnya Pak, karena ini kejadian sekarang Pak, orang itu jualan makanan di GoFood, DeFood itu kadang babi, tapi tidak dikasih keterangan halal 100%. Dia pokoknya jualan gitu. Ternyata sudah dibeli, ada orang cerita itu. Ternyata baru tahu setelah dimakan itu loh, kok babi, kok si penjualnya itu nggak mengatakan halal 100%. Nah, maka zaman sekarang ini kita mestinya memahami hadis ini, menjadikan lebih berhati-hati lagi. Kalau sudah kita tahu bahwa toko itu menjual babi, maka mestinya kita jangan beli makanan yang halal di toko itu. Kan toko itu kan menjual, kadang satu toko di GrabFood itu ya ono sing macam-macam menunya. Kalau sudah nemu di situ ada yang haram, ya jangan beli di toko itu. Nah, ini wahada makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sabda Rasulullah, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Berkaitan dengan hadis ini. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju hal yang tidak meragukan. Cari toko lain yang betul-betul menjual makanan halal semua 100%. Wa qala ba'dul ulama. Nah, ini menarik kita pahami. Sebagian ulama, para jamaah rahimakumullah, menyampaikan itu. Kalau tadi kan menghukumi sesuatu yang syubhat itu dikategorikan halal, haram, ada 3, halal, haram atau tawakuf. Ini sebagian ulama mengatakan di aspek yang lain, al-mushtabahat salah satu aksam. Ada 3 macam
yang syubhat itu. Yang pertama ini supaya kita ngambil sikapnya tepat. Minha ma ya'lamu al-insanu annahu haramun. Yang pertama, sesuatu yang manusia kita tahu bahwa dia itu haram. Summa yashukku fihi hal zala tahrimuhu amla. Kemudian ragu, iki ije haram apa wis halal. Saya ulang lagi. Ada sesuatu yang hukum asalnya apa? Haram. Terus kita ragu, iki ije haram apa wis halal. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah kalladzi yahrumu 'alal mar'i akluhu qabla zakah. Seperti sesuatu yang haram dimakan sebelum disembelih. Ayam. Ayam itu asalnya halal atau haram? Halal. Haram. Kecuali dipastikan bahwa sudah disembelih ojo bismillah baru halal. Jadi hukum asalnya adalah haram. Kemudian seperti kita kalau ke pasar itu harus kan milih mana orang jualan daging ayam yang betul-betul dia itu menyembelihnya itu syar'i dan sembarang tempat terus kita beli. Jadi karena hukum asalnya ayam itu haram, kita berubah menjadi halal ketika dipastikan sudah tersembelih mujabis. Ini kategori yang pertama. Dalilnya apa? Wal aslu fi dzalika haditsu Uday. Dasar dalam hal ini adalah hadisnya Uday bin Hatim tadi yang menyampaikan kepada Rasulullah, dia minta fatwa anjingku tak boleh bismillah, hasil buruannya kok pulang-pulang ono anjing liane. Rasulullah fatwakan jauhi syubhat. Gitu ya. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, wa aksu dzalika ay yakuna syai'u halalan fayashukku fi tahrimi. Yang kedua, kalau tadi kan awalnya haram, terus ragu, wis haram apa wis halal. Yang nomor dua ini asalnya adalah halal, kemudian ragu apakah menjadi haram sekarang atau masih halal. Contohnya apa, Pak? Kalau julil lahu zaujatun fasyakka fi talaqiha. Seperti seseorang lelaki yang punya istri. Laki punya istri. Istrinya halal atau haram? Ya halal, mesti akad, wis qabil itu nikah. Terus kemudian ragu, iki bojoku iki wis tak cerai apa durung? Kasusnya kebalikannya tadi. Asalnya yang namanya istri itu ya wis halal, terus dia ragu. Jangan-jangan tadi malam kita berantem, marah-marahan, terucap dari lisan karena nggak boleh main-main tentang talak itu. Terucap sesuatu yang membuat istrimu terceraikan. Nah, maka ini mirip dengan yang tadi. Okay. Nah, para jamaah rahimakumullah, persis dengan ini adalah hadis Abdullah bin Zaid fi man syakka. Ada cerita orang yang ragu sesuai hadis Abdullah bin Zaid ini. Bagaimana ceritanya? Fi man syakka fil hadas. Ini contoh yang lain. Orang yang ragu tentang hadas, berhadas. Ba'da tayaqqul panjenengan mari nama wudu. Nah gitu ya. Misalnya sekarang ini wudu, terus nanti Isya ragu. Ragunya bukan aku wis wudu apa dulu, tapi ragunya batal atau enggak. Nah, itu kategori yang kedua. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada kisah yang menarik terkait dengan talak. Ada cerita nek mbok mlaku namine An-Nu'man. Nu'man ini saya lupa apakah beliau ulamanya atau pelakunya. Pokoknya di zaman Imam Malik dulu, Imam Malik itu orang yang sangat alim fakih, orang yang ahli fikih. Itu ada kasus di kerajaan itu wonten ada orang yang dia itu cinta sekali sama istrinya. Cinta sekali sama istrinya. Saking cintanya sama istrinya, senang begitu. Terus setiap satu hari dia terucap kepada istrinya,
Dik, kalau kamu gak lebih cantik daripada rembulan, aku ceraikan. Kamu otomatis diceraikan. Kira-kira ceraikan apa? Lah si istrinya dibilang begitu merasa bahwa jatuh talak ini. Karena gimana saya dibandingkan dengan rembulan. Akhirnya dia malam itu tidak mau menemui dengan suaminya. Sampai esok harinya si laki-laki ini yang sebenarnya sangat cinta kepada istrinya itu terucap seperti itu gitu. Akhirnya ngomong kepada sang khalifah. Sang khalifah akhirnya mengumpulkan semua ulama ahli fikih, dikumpulkan jadi satu. Ditanyakan kepada mereka, ini ada orang yang mengatakan kepada istrinya, kamu kalau tidak lebih cantik daripada rembulan, kamu tak cerai. Ini namanya talak, apa istilahnya? Bisa jadi masuk taklik. Jadi diceraikan karena dikaitkan dengan sesuatu hal yang lain. Maka para ulama itu kemudian mengkaji dan semuanya itu memutuskan untuk jatuh talak. Memutuskan apa? Kecuali ada seorang imam yang beliau itu muridnya Imam Malik. Beliau diam, tidak mengucapkan pendapat beliau. Lalu ditanya oleh khalifah, mengapa wahai, saya lupa namanya beliau, wahai imam, mengapa jenengan kok diam? Saya sedang merenungkan satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Menurut saya, berdasarkan ayat ini, bahwa manusia itu pasti lebih cantik, lebih indah daripada rembulan. Karena rembulan itu juga ciptaan Allah, dan manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Jadi manusia itu lebih indah, lebih cantik daripada rembulan binasil Quran, sesuai nas Al-Quran. Langsung pendapat ini disampaikan kepada semua dan dinyatakan bahwa tidak jadi taat. Jadi seperti itu. Meskipun suami istri itu meskipun usia berapapun itu, insya Allah apa istilahnya cantik gitu ya, nggak bisa dibandingkan dengan rembulan. Nah, ini para jamaah rahimakumullah, dua sudah kita bahas. Yang pertama asalnya haram, terus ragu si haram atau sudah menjadi halal. Yang kedua asalnya halal, kemudian ragu menjadi haram. Yang ketiga ayyashukka fi syai'in, seseorang itu ragu tentang sesuatu, fala yadri, lalu dia tidak mengetahui halalun am haramun, apakah sesuatu ini halal atau haram. Wa yahtamilul amrayni jami'an, dan memungkinkan dua hal sama persis. Kalau ketika asalnya halal terus ragu haram, yang kedua asalnya haram lagu hal. Yang ini ragu dan dua-duanya sangat mungkin haram atau halal. Bagaimana sikapnya? Fal ahsanu at-tanazzul. Yang terbaik adalah tanazzul itu membersihkan diri. Kama fa'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah fit tamroh, pada tamroh kurma as-saqithah yang jatuh. Ada kurma yang jatuh, hina wajadaha fi baitihi, ditemukan oleh Rasulullah di rumah beliau. Apa yang diucap oleh Rasulullah? Katanya beliau, laula anni akhsha an takuna minas shadaqah la akaltuha. Andaikan saya tidak ragu, andaikan saya tidak takut bahwa barang ini adalah masuk zakat, pasti aku makan. Karena Rasulullah tidak makan zakat. Artinya bahwa kurma itu ya tidak sesuatu yang asalnya haram seperti ayat tadi. Ya asalnya halal, hanya saja Rasulullah menjaga dirinya dari makan jangan-jangan ini zakat. Andai kan Rasulullah tidak takut itu, pasti dimakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak makan itu, tanazzul tadi itu, karena
sesuatu yang dikhawatirkan jangan-jangan ini masuk kategori kurma yang dizakatkan. Nah, para jamaah rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil sikap. Jadi kita harus objektif dulu melihat sesuatu yang di hadapan kita itu asalnya yang mana, asalnya halal kemudian kita ragu keharamannya, atau asalnya haram terus kita ragu kehalalannya. Insyaallah demikian bahasan yang kita bahas di hadis ini. Intinya dalam hadis ini kita diperintahkan untuk berhati-hati untuk urusan yang syubhat tadi. Berhati-hati, dan bahwa itu kaitannya dengan agama kita, kehormatan kita, dan dikhawatirkan kalau terjerumus dalam syubhat atau menjerumuskan diri dalam syubhat, dikhawatirkan akan masuk dalam keharaman. Namun kemudian para jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan ke hadis selanjutnya, hadis nomor 7 terkait dengan belum selesai ternyata. Masih ada. Nah, ini satu halaman lagi syaratnya. Wa qawluhu faman ittaqasyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram fadzalika biwajhaini. Siapa orang yang menjerumuskan dirinya dalam yang syubhat, wis seru soto ini senajan soto tapi dijual di restoran yang jualan babi, kok dia itu lanjut makan naik makan soto kok enggak berhati-hati ya. Fadzalika yakunu biwajhaini, dengan dua cara. Anna man lam yattaqillah wa tajarrab 'ala syubhat. Jadi penjelasan kalimat ini, siapa orang yang menjerumuskan dirinya dalam syubhat berarti sama dengan dia terjerumus dalam haram. Itu maksudnya siapa orang yang tidak bertakwa kepada Allah, wa tajarraba, dan berani 'ala syubhat, untuk mengambil yang syubhat tadi, afdad bihi ilal muharramat, maka dia sama dengan menjulurkan, gitu ya, terjemahan bebasnya, ilal muharramat, kepada hal yang sudah jelas diharamkan oleh Allah. Wa yahmiluhu tasahul fi amriha alal jur'ah alal haram, dan tasahul itu maknanya ngegampang, menganggap remeh, itu mengantarkan dia sama dengan al-jur'ah alal haram, dia berani untuk mengambil yang haram. Seharusnya tinggalkan makanan itu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka mengatakan as-saghiratu tajurul kabiro. Jadi ada soghiro itu dosa kecil. Tapi kalau orang itu ngeremeh dosa kecil itu bisa menarik dosa besar. Dosa kecil itu bisa menarik. Makanya jamaah rahimakumullah, tenggine Al-Qur'an itu dosa-dosa besar itu diawali dengan larangan yang belum besar. Misalnya wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Laki perempuan pacaran itu dilarang sudah. Meskipun itu belum dosa besar. Dosa besarnya ketika terjadi berzina. Tapi ngapunten, ini pentingnya ngaji usul fikih. Ada mazhab namanya mazhab al-Zahiri. Nah, imamnya namanya Dawud al-Zahiri. Beliau memahami teks Al-Quran hadis itu sesuai zahirnya. Jadi kalau memahami ayat itu wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Oh, mendekati zina yang dilarang, zinanya yang dilarang, berbahaya. Sama dengan, jadi yang zahir saja dipahami. Sama dengan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, diharamkan atas kalian bangkai, darah, kemudian daging babi. Oh, artinya sih diharamkan daging itu. Sum-sumi babi berbahaya. Kalau memahami teks Al-Quran hadis hanya yang zahirnya saja, tanpa kaidah-kaidah usul fikih yang sudah dirumuskan oleh para ulama yang dari usul fikih itu dihasilkan hukum-hukum fikih itu, bisa berbahaya. Akhirnya ya babi
sum-sumi halal, kulitnya halal, sing haram mek daging itu. Jadi itu nanti ada apa namanya kaidah dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan sebagian tapi dimaksudkan semuanya. Bukan berarti mengikut tok sing haram. Nah, kenapa kok yang disebutkan daging? Ya sebab umumnya orang makan itu makan daging. Seperti juga panjenengan baca di dalam iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajhiya. Napa Bapak wajhiya? Wajahku. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi. Kalau dipahami secara lafziah, secara tekstual, berarti kita hanya menghadapkan wajah saja. Jadi kayaknya di sana-sana itu nafsi maksudnya wajah, namanya maksud diri maksudnya. Kenapa yang disebutkan wajah? Sebab kita menghadapkan ke orang itu ya, atau menghadapkan itu ya wajah kita dulu. Maka bukan wajah kita saja, tapi diri kita semuanya kita hadapkan kepada Allah. Disebutkan sebagian, tapi dimaksudkan semuanya. Kita kembali ke sini. Kama qala ba'dhum as-saghiratu tajrul kabira. Kalau orang enggak hati-hati, ya, maka dosa kecil yang dilakukan dan dia menganggap remeh itu dosa kecil bisa menarik dosa besar. Wal kabiratu tajrul kufra. Dan orang yang melakukan dosa besar itu bisa menarik kekufuran. Maka di dalam mazhab Ahlus Sunnah itu beda antara fasik dengan kafir nih. Kafir itu kan sembahyang kan. Tapi fasik itu ya sembahyang tapi melakukan dosa. Berbeda ya. Tapi kalau orang itu fasik terus kefasikannya itu melakukan dosa itu terus menerus menganggap remeh, ini bisa jadi akan menarik kekufuran. Bisa jadi sampai dia itu wis enggak usah sholat enggak apa-apa. Nah, jadi itu bermula dari yang kecil-kecil diremehkan menjadi gampang yang besar sampai kufur waliyadzubillah. Atau para jamaah rahimakumullah, kalimat ini waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang terjerumus dalam menjerumuskan dirinya dalam yang syubhat sama dengan menjerumuskan dirinya dalam haram itu adalah anna min aktsari min waqa'ati syubhat azlama alaihi qalbuhu. Ini saya lihat bahwa orang yang biasa melakukan yang syubhat itu sama dengan hatinya itu azlama udlima alaihi qalbuhu. Hatinya itu menjadi gelap. Ini urusan hati, Bro. Kenapa ini ada wajah kedua ini? Sebab di akhir hadis itu ada di dalam diri kita ini ada hati yang kalau baik semuanya baik. Orang yang betul-betul hati-hati nggak berani makan yang syubhat itu karena hatinya bersih. Jadi orang yang biasa mengambil yang syubhat itu hatinya gelap. Lifukdani nuril ilmi wa nuril waraq, karena hilangnya cahaya ilmu dan cahaya waraq. Fayaqau fil haram wa huwa la yashur bih, maka dia bisa terjerumus dalam yang haram dan dia tidak merasa. Pokoknya ilmu bidzalika idza tasabba bila tasabbu. Insyaallah ini cukup penjelasan tentang kalimat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang menjerumuskan dirinya dalam syubhat, maka dia sama dengan menjerumuskan dirinya dalam keharaman. Kesimpulannya kita harus menjaga diri, tinggalkan yang syubhat supaya hati kita ini bersih. Sambut para jamaah rahimakumullah, kita lanjut ke penjelasan. Pak Ustaz. Oke, monggo Ustaz. Monggo Ibu, saya senang. Waalaikumsalam.
hukumnya. Di jalan, bukan jatuh di rumah jenengan gitu. Di jalan ya. Gitu. Gitu, lanjut. Gitu. Nah, ketika makan tidak tahu kalau itu babi. Ketika udah dimakan baru tahu ternyata mengandung babi. Baik. Masya Allah. Iya, sami-sami. Masya Allah. Pertanyaan menarik ini. Mudah-mudahan nggak lupa yang pertama tadi. Oh, ayam. Menurut saya harus kita tanya, Bu. Harus kita tanya. Karena itu bagian dari kehati-hatian. Saya kalau di pasar punya langganan, dan kalau beli ke si pembeli ayam ini, ayam kampung biasanya kalau saya beli itu, beliau yang menyembelih, beliau sendiri yang beteti, dan kita bisa melihat. Oh, itu yang terbaik. Kita bisa menyaksikan langsung bahwa menyembelihnya itu terputus sudah ini jalur nafas sama makanannya terputus, pun halal. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu proses penyembelihannya, maka kita harus memastikan itu. Bisa juga dengan dilihat. Wonten niku kan sesembelihan sing gitu, belum putus. Maka bisa dilihat dan lebih hati-hati lagi panjenengan tanya kepada orang. Kalau menurut saya kalau bisa kita punya langganan penjual ayam yang memang kita betul-betul memastikan beliaunya sudah syar'i lah, sudah syar'i. Itu bukan. Apa? Ya napa menurut jenengan tersinggung. Dia tergantung orangnya kalau menurut saya. Ada orang itu yang justru pelanggan itu kok tambah senang misalnya. Tapi kalau orang itu tersinggung ya, kalau saya sendiri semakin ragu gitu. Ditanyain gitu kok dia misalnya tersinggung, semakin ragu. Ya, kalau kita ragu ya tinggalkan yang ragu. Ini gue naik kulo jadi memastikannya memang harus ditanyakan. Yang kedua, apa nih? Mangga jatuh. Kalau mangganya jatuh tidak di rumah kita, maka jangan dihukumi, jangan diambil. Itu kalau kita melihat teman-teman kita yang di negara-negara Eropa, di Australia itu, mereka etika seperti itu, jadi ada uang jatuh itu tidak diambil karena ya merasa bukan miliknya. Katanya begitu, saya belum teks sana. Termasuk kita menemukan sesuatu di jalan itu kan ada hukumnya dulu kotor. Kalau sesuatu bisa lama ya disimpan, misalnya jangan di jalan menemu emas, maka jangan diambil, bukan miliknya kan, bukan miliknya sendiri. Maka diambil itu tujuannya untuk menemukan pemilik, diumumkan siapa memiliki. Jadi tidak boleh langsung dimakan karena itu hukumnya bukan halal bagi kita. Kemudian yang ketiga apa? Oh iya, bagaimana ketika kita sudah terlanjur makan baru tahu kalau itu haram, maka insya Allah ini dimaafkan. Jadi dimaafkan, asalkan tidak dilanjut lagi. Ojo dibaleni meneh ini, tidak dilanjut lagi. Jadi ada istilahnya rufi al-qalam, dari riwayat menjelaskan pena itu diangkat dari diantaranya dari orang yang tidak tahu sehingga dia tahu. Karena kita tidak tahu, ya berarti dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika kita tahu, ya ojo diulangi. Nanti begitu. Kemudian terkait dengan kehati-hatian wow, ada kisah menarik dahulu. Ada orang yang transaksi pekarangan tanah,
penjual pembeli. Sudah deal, sudah transaksi, serah terima. Setelah beberapa hari, si penjual ini kemudian ngeduk tanah itu, kok tiba-tiba menemukan sebuah gentong berisi emas. Ini kehati-hatian orang dahulu. Maka dia mengatakan, gentong emas ini bukan milikku, karena saya hanya membeli pekarangan. Maka dibawa gentong emas ini ke penjual. Pak, saya membeli tanah dari jenengan. Setelah saya beli, kok ternyata di tanah itu saya menemukan di dalam tanah itu ada gentong ini berisi emas. Ini saya kembalikan ke jenengan. Tapi si penjualnya mengatakan, boten, saya sudah menjual tanah pekarangan beserta isinya. Ini milik jenengan. Oh, udah, saya hanya membeli tanah saja. Jadi royoan mau. Jenengan kita nggak bisa lihat tanah kalau emas ya. Alhamdulillah kan. Bonus gitu loh. Tapi ini saking hati-hatinya, karena yang membeli merasa nggak beli emas, yang menjual sudah merasa justru tanah seisinya. Ono apa di tanah itu sesuai gitu. Akhirnya gentong emas itu mereka datang ke kodi hakim yang konon dalam satu riwayat Nabi Daud alaihissalam, karena Nabi Daud itu juga raja. Maka beliau tanya, kodi ditanya, wahai pembeli, kamu punya anak? Punya. Laki atau perempuan? Laki. Wahai penjual, pembeli, penjual, kamu punya anak? Punya. Laki atau perempuan? Sudah menikah belum? Katanya beliau, nikahkan kedua anak kalian, sedekahkan gentong emas ini kepada mereka. Ini saking ngati-ngatinya orang dulu begitu, Pak. Sekarang kan, masya Allah, orang korupsi terang-terangan dan seterusnya, nggak takut mana yang jelas bukan miliknya itu diambil, apalagi yang jelas-jelas bukan miliknya, yang belum jelas miliknya jadi ambil, yang sudah jelas bukan miliknya diambil, apalagi masih sama. Jadi ngoten Bapak Ibu, kehati-hatian orang dahulu, dan ini berkaitan dengan samanin takosyuha. Siapa orang yang menjauhkan dirinya dari hal yang syubhat. Mudah-mudahan terjawab mungkin. Alhamdulillah. Kalau dihubungkan dengan ayat yang mengatakan wajah suku ayat nasib gentong tadi, Allah memberikan dari rezeki yang tidak kau sangka-sangka. Saya beli tanah, kemudian nemu kota karun. Saya beranggapan ayat itu yang Ya bisa aja, bisa kembali ke masing-masing kita. Kalau saya posisinya pembeli, Pak, saya sudah berhati-hati dan ini gentong emas saya bawa ke penjual. Kok penjualnya mengatakan ngoten nggih sumpun, tak pengus halal kan, jelas halal bukan syubhat lagi. Cuma yang saking hati-hatinya tadi itu sama-sama mau untuk mendapatkan itu. Jadi kalau saya sebagai pembeli, saya menemukan emas dalam tanah, itu saya akan sampaikan. Kehati-hatian kita harus sampaikan kepada penjual. Jangan-jangan mbah-mbahnya dulu tuh memang pernah mendem emas di sini. Jangan-jangan itu saya kembalikan. Kok ternyata sebenarnya saya sudah jual itu tanah sama isinya. Oh, saya baca ayat yang jenengan itu. Wa yarzuqu min haitsu masya Allah, ini rezeki min haitsu la yahtasib, ini alhamdulillah. Kata kalau saya tidak perlu penjual lagi loh. harus ke penjual dulu, Pak. Saya yakin bahwa ini adalah rezeki dari Allah yang tidak saya sangka-sangka. Iya, monggo ini istihad panjenengan. Ya kan boleh. Boleh. Kelas. Cuma panjenengan memahami ngoten monggo dah, asalkan nanti penjualnya sampai kapan kok tidak datang untuk aku biar gue pendeman emas misalnya ngoten disampun wis pun min halil etasi panjenengan iki. Tapi kalau versi saya kehati-hatian dipastikan. Sabut. Ada lagi yang ditanyakan? Ini kayaknya nanggung baca hadis baru ini. Niku Ustaz. Niku. Lagi. Monggo Pak. Itu tadi cerita yang dijelaskan itu kan enak kalau di Indonesia ya. Nggih. Beberapa di Indonesia dan negara negara Muslim
Muslim itu minoritas, itu misalnya seperti di Cina itu kan Iya. makan itu kan jaminan makan itu kan ngambil pakai sumpit itu kan. Nah ini kan ada juga anggur apa segala dicelupkan ini kan. Iya. Nah ini kan tidak ke sini tidak sini. Nah kalau seperti itu sikap kita seperti apa? Pandang makan, kalau nggak makan 1 minggu kira-kira aja pulang udah agak masalah gitu kalau itu. Iya, jadi ya pesan tadi itu sama minta kesyuhan. Sebisa mungkin ya kita harus mencari makanan yang dalam satu maidah, dalam satu meja itu tidak campur antara yang halal dan yang haram. Jadi harus berupaya, dan insya Allah kan ada komunitas muslim dan seterusnya. Sebisa mungkin, kalau saya menghindarkan dari makan seperti itu, menghindarkan kan bisa gitu. Insya Allah bisa, dan kemudian kita tidak kemudian gak makan ini aku untuk kelaparan. Ya, kalau mungkin ini yang sekolah yang ini bisa ya. Tapi kalau kerja kan ini memang urusannya kan udah selama itu kan dijamu itu kan. Yeah. Terus makannya kan bareng-bareng terus gimana? Tulisannya aja kita juga nggak paham gitu. Yeah. Iya, jadi gini harus sebisa mungkin kita istilahnya mencari jalan bagaimana memastikan makanan yang kita makan itu halal. Makanan yang kita makan halal. Kita misalnya di Panjenengan naik pesawat, tujuannya bukan Saudi. Kalau Saudi, insya Allah benar minuman keras. Kalau kita naik pesawat ke Hongkong atau kemana, itu kan dipilih, suruh pilih. Mau minuman apakah susu atau apa, ya jelas kita pilih yang jelas halal. Dan menurut saya yang seperti itu mungkin bisa disiasati, ya kita harus menyiapkan makanan pribadi, makanan sendiri, bekal sendiri, kita makan makanan yang kita bawa. Kalau berhati-hatinya demikian. Saya lihat saudara-saudara kita yang muslim atau yang mu'alaf itu ya, mereka luar biasa istilahnya jihadnya untuk menghindarkan diri dari yang syubhat itu, bawa makanan sendiri, memastikan dirinya nggak makan makanan babi dan seterusnya. Dan bagi, jadi tetap harus menjaga diri kita sesuai dengan pesan ini. Waman waqa'a fi syubhat, kalau sudah campur antara yang halal dan haram yaitu syubhat. Siapa orang yang masuk dalam syubhat itu seakan-akan masuk dalam sesuatu yang diharamkan. Sama di sini. Alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan penjelasan hadis yang kemarin dan insyaallah sudah tuntas. Insyaallah karena hadis yang kemarin cukup panjang. Insyaallah pertemuan selanjutnya baru kita akan bahas hadis baru, hadis nomor 7. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, menambah iman dan amal soleh kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa waffaqana lima yuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.